Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, terdiri dari 3 orang. Saya sendiri Septi Utari. Saya Rizky Fadila. Saya Jazia Nastion. Jadi di sini kami akan membuat vlog mengenai pembelajaran bangun geometri dan sifat-sifatnya berbasis kearifan lokal. Geometri adalah cabang matematika yang mempelajari tentang bentuk, ukuran, dan posisi objek di ruang. Geometri membahas tentang titik, garis, bidang, dan bangun ruang serta hubungan antara mereka. Geometri digunakan untuk mengukur, menggambarkan, dan menganalisis bentuk dan struktur objek di dunia nyata. Geometri dalam kearifan lokal Indonesia merujuk pada penerapan konsep geometri dalam budaya dan tradisi lokal. Sifat-sifat geometri dalam kearifan lokal Indonesia yaitu 1. Simetri dan keseimbangan. 2. Pengulangan motif dan pola. 3. Penggunaan bentuk geometri seperti segitiga, lingkaran, dan persegi. Geometri dalam kearifan lokal Indonesia tidak hanya estetis, tetapi juga mengandung makna simbolis dan spiritual. Geometri dan sifat-sifatnya dalam kearifan lokal di Indonesia yaitu yang pertama lingkaran. Sifat geometri lingkaran yang pertama yaitu semua titik pada lingkaran berjarak sama dari titik pusat. Ini berarti bahwa lingkaran memiliki jari-jari yang sama panjang dari titik pusat ke semua titik pada lingkaran. Yang kedua, tidak memiliki sudut dan sisi lurus. Lingkaran adalah bentuk yang melengkung dan tidak memiliki sudut atau sisi lurus. Yang ketiga yaitu memiliki simetri putar tak hingga. Lingkaran dapat diputar pada titik pusatnya tanpa mengubah bentuknya sehingga memiliki simetri putar tak hingga. Kearifan lokalnya bisa dilihat pada alat musik gamelan. Dalam budaya Jawa dan Bali, lingkaran memiliki makna filosofis yang dalam. Salah satu contohnya adalah pada alat musik gamelan seperti gong dan bonang yang memiliki bentuk lingkaran. Makna filosofis lingkaran dalam gamelan yang pertama yaitu keabadian. Bentuk lingkaran pada gong dan bonang melambangkan keabadian dan kelengkapan. Yang kedua, kesempurnaan. Lingkaran juga melambangkan kesempurnaan dan keharmonisan. Yang ketiga yaitu kesatuan. Bentuk lingkaran pada gong dan bonang juga dapat diartikan sebagai kesatuan dan keselarasan. Selanjutnya adalah bangun geometri segitiga. Nah, contohnya itu adalah segitiga. Jumlah sisinya itu 3 sisi lurus, jumlah sudutnya 3 sudut, dan jumlah besar ketiga sudutnya adalah 180 derajat. Nah, jenis-jenis segitiga berdasarkan sisi. Yang pertama ada segitiga sama sisi, ketiga sisi dan sudut sama besar, masing-masing 60 derajat. Kedua, segitiga sama kaki, 2 sisi sama panjang dan 2 sudut sama besar. Selanjutnya, jenis segitiga berdasarkan sudutnya. Nah, segitiga siku-siku, salah satu sudutnya 90 derajat. Segitiga lancip, ketiga sudutnya kurang dari 90 derajat. Nah, makna dalam kearifan lokal pertama ada atap rumah adat. Nah, bentuk atap segitiga itu mempercepat aliran air hujan dan mengurangi resiko kerusakan struktur. Nah, simbolisnya puncak segitiga dianggap sebagai lambang gunung yang dalam banyak budaya lokal melambangkan tempat yang suci, tempat tinggal roh leluhur, atau hubungan antara manusia dan Tuhan. Nah, contohnya tadi yang tertera pada di gambar yaitu rumah gadang di Sumatera Barat, itu mencerminkan bangun geometri berbentuk segitiga. Nah, selanjutnya Berikutnya kita masuk ke dalam kubus dan balok. Nah, sifat geometri yang pertama yaitu kubus. Kubus itu memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang kongruen atau biasanya disebut dengan sama panjang dan sama lebar. Nah, kemudian kubus itu memiliki 12 rusuk yang sama panjang serta memiliki 8 titik sudut. Kemudian setiap sudutnya berbentuk siku-siku yang berupa 90 derajat. Nah, semua diagonal sisi dan diagonal ruang memiliki panjang yang sama. Nah, kemudian balok tidak beda jauh dengan kubus. Tetapi bedanya, balok ini memiliki sudut-sudut berbentuk siku-siku dan diagonal ruangnya tidak sama panjang jika sisi-sisinya berbeda. Nah, contohnya dalam kearifan lokal seperti lumbung padi tradisional. Nah, bentuk umum lumbung padi ini biasanya menyerupai balok atau kubus dengan tiang penyangga. Fungsinya untuk menyimpan gabah agar aman dari hama dan kelembapan. Kemudian balok ini melambangkan kemakmuran, ketahanan pangan, dan kerja keras petani. Kemudian ukiran atau motif tradisionalnya mencerminkan kepercayaan dan filosofi. Sekian mini vlog dari kami. See you di next video. Bye bye.